mendengarkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, penderitaan suatu realita kehidupan yang tak terelakkan. Saya akan share screen. Jadi dari firman Tuhan ini kita mau belajar tentang sebuah penderitaan yang disengaja. Penderitaan itu ada dua, ada penderitaan yang sifatnya natural dan ada juga penderitaan yang disengaja atau penderitaan moral sebagaimana yang kita baca dari firman Tuhan tadi. Penderitaan yang natural adalah sesuatu penderitaan yang alami yang bisa disebabkan oleh bencana alam atau suatu kondisi yang tak terduga-duga. Itu maksudnya sesuatu penderitaan yang bersifat natural, misalnya gunung meletus, ataupun oleh karena bencana alam, akibatnya manusia itu bisa mengalami penderitaan. Itu namanya penderitaan natural. Bagaimana manusia itu mau menghadapi penderitaan natural itu, tetap bahwasannya mau dilihat penderitaan itu suatu realita kehidupan yang tak terelakkan, harus dihadapi begitu. Kenyataan alam yang bisa terjadi ataupun penderitaan yang sifatnya natural. Yang kedua, saudara-saudari, Ibu Barita, tolong saya jadikan apa yang marutut singotang itu ya. Satu lagi untuk co-hostnya. Oh, belum bisa. Ibu Barita. Ibu Barita. Halo Bu Barita. Ibu Barita. Tahu
Pak Raples coba. Dia kan Sudah, Pak. co-host mungkin. Sudah saya buat co-host, Pak Yang Marudut. Marudut Sihotang, nama Marudut Iya. Sihotang. Ah, bentar. Oke, udah bisa ya? Oke, udah bisa Ibu. Ya. Udah bisa, udah nampak screen saya Bu Barita? Sudah. Baik. Jadi saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada juga penderitaan yang sifatnya moral begitu, sesuatu yang disengaja. Ini juga dibahas betina pada hari Jumat yang lewat begitu kan. Bagaimana juga dalam teks yang kita baca dalam pagi hari ini, suatu penderitaan yang disengaja begitu. Jadi penderitaan itu suatu kehidupan yang tak terelakkan, bisa sesuatu itu yang tidak sengaja, itu sifatnya natural, dan itu bisa juga bersifat moral yang disengaja begitu. Kita melihat bahwasannya dalam firman Tuhan tadi, dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu, seorang perempuan oleh karena di pagi-pagi benar, oleh karena melakukan sebuah perzinahan begitu, tertangkap basah oleh orang Farisi dan ahli, sesuai dengan hukum Musa harus dilempari dengan batu sampai mati. Lalu Yesus bertanya, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama sekali melempar perempuan yang tertangkap berbuat zina itu. Pak Marudut, tolong di-unmute, Pak. Oh, ini udah bisa, Bu? Sudah, Pak. Makasih. Oke, udah ya. Saya ulangi ya. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu, kita bisa membaca tadi bahwasannya seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina oleh ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi sesuai dengan hukum Taurat. Jadi dikatakan hukum Taurat di situ ada pengembangan dari kitab-kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, gitu dikembangkan lagi aturan-peraturan dari situ sampai 613 peraturan begitu. Sesuai dengan peraturan itu, bahasanya seorang perempuan yang terdapat berbuat zina harus dilempari dengan batu sampai mati gitu. Lalu dibawa kepada Yesus. Apa pendapatmu sesuai dengan hukum Musa ini? Lalu Yesus berkata dalam pembacaan tadi, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama sekali yang melempar. Lalu dari yang paling tua mereka meninggalkan tempat itu satu persatu sampai kepada yang muda, tidak ada yang melempar. Lalu Yesus mengatakan, di mana mereka semua? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, mereka ada lagi di sini. Lalu Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa. Kalau didalami lebih dalam, seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina itu, ketika sudah Yesus berkata, pergilah jangan berbuat dosa, dan perempuan inilah yang diduga sampai ke salib Tuhan Yesus. Dalam film The Vision of Christ itu, dialah yang sampai menunjukkan perannya sampai berlumuran darah begitu. Oleh karena begitu cintanya, begitu dalamnya hubungannya dengan Yesus begitu.
Saudara-saudari, dalam pagi hari yang indah ini, pergilah jangan berbuat dosa. Ini adalah suatu penderitaan moral yang disengaja, tetapi ketika dia pulih, dia betul-betul sampai ke salib Yesus itu. Dan bisa juga kita lihat dalam film The Passion Christ itu, murid-murid yang lain semua berlarian. Jadi yang hanya sampai dekat dengan salib Yesus itu adalah perempuan yang tertangkap berbuat zina ini, dan juga salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Di pagi hari yang indah ini, penderitaan itu sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, ada dua, yaitu penderitaan natural dan juga penderitaan moral. Begitu kita mau mengkaitkan ini bagaimana dengan penderitaan yang terjadi saat ini, yang bisa kita analisa sangat dalam begitu. Jadi misalnya penderitaan manusia akibat kecanduan narkoba. Pemerintah ataupun negara kita sangat gencar memerangi narkoba dengan istilah Indonesia darurat narkoba atau perang terhadap narkoba. Ini menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi bencana nasional. Data Badan Narkotika Nasional tahun 2015, 5,9% jumlah penduduk Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba 22% adalah pelajar dan mahasiswa. Orang yang sudah terlibat dalam narkoba tidak dapat mengontrol hawa nafsunya, bisa mengalami overdosis ataupun meninggal, terjerumus ke dalam penyakit AIDS ataupun HIV, pergaulan bebas, dan merusak diri sendiri atau destruktif. Diperhitungkan 15.000 orang meninggal per tahun akibat korban narkoba. Apa yang menjadi kaitannya ini dengan teks tadi, bahwasannya perempuan itu ketika tertangkap basah berbuat zina, lalu dibawa ke hadapan Yesus, dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia pulih dari keberdosaannya itu gitu. Dia kuat dalam keberdosaannya itu. Lalu bagaimana kita bisa melihat orang yang kecanduan narkoba, yang sebagaimana dalam data yang sudah ditunjukkan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa, ini adalah sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, sebagaimana perkataan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa, maka penderitaan itu akan bisa dipulihkan. Pengertian narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropa, dan obat-obat adiktif lainnya. Narkoba yakni zat-zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik, dapat mengganggu bahkan merusak pikiran, suasana hati, perasaan, perilaku, dan fisik seseorang. Itulah saudara-saudari pengertian narkoba dan juga dampaknya dalam kehidupan manusia. Dampak narkoba terhadap fisik, kerusakan organ vital, termasuk otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan organ reproduksi. Kerusakan dengan berbagai tanda seperti mual, jantung berdebar, pusing, kejang, jantung berdebar, nyeri dada, dan bisa sampai koma. Gejala sakau dengan penderitaan sakit sekujur tubuh, gabungan dari semua rasa sakit, nyeri yang hebat, dapat menimbulkan penyakit hepatitis B, C, dan HIV/AIDS, khususnya penyalahgunaan narkoba suntik. Dampak narkoba terhadap perilaku, malas dan sering melakukan
tanggung jawab, malas dan sering melupakan tanggung jawab, tidak peduli terhadap lingkungannya, bersikap kasar dan acuh tak acuh terhadap orang lain, dan mereka adalah pembohong ataupun sutradara pembohong mengatur suatu kebohongan yang sungguh sangat luar biasa begitu. Ketika kami pernah di gerakan anti narkoba melayani, ya bisa mereka mengatur sebuah skenario, sebuah cerita seolah-olah kebenaran ada di dalamnya begitu. Tetapi ketika kita tidak pintar merunut, kita bisa terjebak kepada cerita-cerita kebohongan yang mereka buat begitu. Jadi mereka termasuk sutradara pembohong yang terhebat. Dan orang sudah sangat pintar untuk mengatur kebohongan itu. Suka melanggar aturan dan sering membuat keributan. Sering mencuri dan melakukan tindak kejahatan. Jadi apa saja dia lakukan begitu untuk melakukan sebuah kejahatan, terutama tujuannya untuk bisa mendapatkan atau membeli narkoba itu gitu. Jadi apapun dilakukan, mau menjual yang ada di rumah ataupun kalau tidak ada di rumah mencuri dari tempat-tempat lain gitu. Lalu dari kasus narkoba yang terjadi di Indonesia ini, apa yang bisa kita lihat dari sudut teologi kita? Paulus menganjurkan jemaat Korintus untuk hidup bertanggung jawab sekalipun dihadapkan dengan penderitaan immorality, di mana masyarakat bebas memuaskan hasrat seksualnya dengan pergi ke ritual di kuil-kuil berhala Yunani yang menyediakan pelacur bakti begitu. Kalau kita membaca Korintus itu adalah kota yang juga menjual-jual perempuan ataupun pelacuran bakti atau kasus-kasus prostitusi begitu. Paulus menolak cara hidup yang demikian. Manusia perlu menyadari bahwa tubuhnya adalah bait Allah atau milik Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Allah yang kudus dan roh Allah ada di dalamnya, yang seharusnya tidak perlu dikotori dengan pelacuran bakti. Demikian juga dengan masa sekarang, bahwa tubuh kita adalah milik Kristus, bait Allah, tidak perlu dikotori dengan narkoba. Tidak perlu kita sebetulnya menderita oleh karena prostitusi sebagaimana yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tadi. Yesus datang menjadi manusia ataupun berinkarnasi untuk membebaskan orang tawanan, orang buta, orang yang tertindas. Pecandu mengalami ketertawanan, kebutaan, dan ketertindasan yang dapat mematikan. Mereka membutuhkan pembebasan dan pelepasan melalui rahmat Allah yang dinyatakan melalui penolong dan yang ditolong. Bisa kita lihat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 bahwasannya Yesus datang membebaskan yang buta, yang tertawan, yang lumpuh dapat berjalan. Dalam proses penyembuhan itu diperlukan penyangkalan diri. Dengan tekad dari pecandu dengan keyakinan Allah mau membebaskan mereka dari belenggu narkoba. Yesus datang membebaskan yang kecanduan narkoba
bisa dibandingkan dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina sebagaimana dalam teks tadi. Yesus menunjukkan kehadiran kerajaan Allah dengan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Demikian juga dengan orang yang sudah kecanduan narkoba. Mereka membutuhkan pemulihan dengan perlahan-lahan. Jadi sebagaimana yang pernah kita percakapkan, sungguh sangat besar saat ini narkoba ini di Indonesia ini. Lalu bagaimana kita juga melalui Kingdom Pemilih Indonesia ini menjadi sebuah rumah pemulihan sesuai dengan visinya, itu membantu orang-orang yang korban narkoba. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Apa yang bisa kita perbuat sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini dan sesuai dengan konteks yang kita hadapi pada saat ini? Apakah kita tinggal berdiam? Ini namanya eklesiologi ataupun misiologi. Apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi, kondisi, konteks ketika kita diperhadapkan dengan narkoba? Dalam menangani korban narkoba berdasarkan anjuran WHO ada 4 yang harus diperhatikan atau dikerjakan. Yang pertama, kesehatan biologisnya yang berhubungan dengan racun atau toksin yang sudah merusak dirinya perlu ditangani oleh dokter umum. Biar minum, saudara-saudari. Jadi sangat dibutuhkan dokter biologis ataupun dokter fisik untuk menangani para korban itu gitu. Yang kedua adalah psikiater ataupun psikolog untuk menangani kejiwaannya. Yang ketiga adalah spiritualitasnya, hubungan dengan hamba Tuhan perlu diperbaharui, dilaksanakan oleh rohaniawan dan pendeta. Hubungan sosial atau sosiologi, hubungan dengan keluarga masyarakat ditangani oleh pekerjaan sosial ataupun sosiolog. Jadi hari Sabtu yang lewat di kampus Fakultas Kedokteran Metodis Indonesia ada seminar mini, yaitu membahas tentang bipolar. Saya bertanya, di mana posisi hamba Tuhan dalam proses bipolar itu? Lalu dokter itu mengatakan bahwasanya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi psikolog dan psikiater ketika terjadi masalah dia akan menangani kejiwaannya, dalam roh bahwasanya di situ adalah tanggung jawab pendeta ataupun rohaniawan. Artinya bahwasanya keterlibatan dari dokter fisik, bagian psikiater dan psikolog, dan juga bagian sosial tidak bisa dipisahkan begitu dengan tugas-tugas pendeta ataupun pelayan. Dan kita juga harus kerjasama dengan yang baik dengan mereka. Jadi hubungan sosial ini ketika kita berkunjung di gerakan anti narkoba itu, mereka adalah tamatan dari bagian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Sumatera Utara. Jadi mereka mau bagaimana hubungan mereka yang terputus dengan masyarakat dibangun kembali dengan keluarga. Konferensi tahunan gereja Metodis Indonesia di Parapat. Jadi membicarakan bagaimana penyakit AIDS dan narkoba. Berdasarkan laporan pimpinan distrik 13 ini berada di daerah Toba Samosir, daerah peradaban budaya yang sangat kental dengan adat Batak Toba begitu. Sudah mulai juga marak peredaran narkoba dan penyakit AIDS.
Akhirnya di bawah badan Parpem ada satu badan di gereja Metodis yang namanya Partisipasi Pembangunan begitu, untuk menangani para korban narkoba dan AIDS. Komisi Narkoba dan AIDS inilah yang bertanggung jawab memberikan penyuluhan dalam menghadapi masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi daerah Toba ini yang dulunya sangat terkenal dengan daerah budaya, daerah adat istiadat, bisa juga dimasuki oleh narkoba dan juga kasus-kasus prostitusi sesuai dengan laporan daripada pimpinan distrik 13. Dengan terbentuknya Komisi Penanggulangan Narkoba dan AIDS di bawah badan Parpem GMI menunjukkan bahwa gereja hadir memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada para korban. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Gereja hadir untuk menunjukkan kehadiran Allah ataupun imanensi Allah untuk menyatakan pembebasan melalui aksi sosial begitu. Gereja tidak hanya berdiam diri, tapi gereja menunjukkan kehadiran Allah itu dengan tindakan yang nyata. STT GMI Bandar Baru. Jadi di STT GMI Bandar Baru ini sebelum saya mengajar di Fakultas Kedokteran, saya sempat juga mengajar di sini melalui lembaga LPPM. Jadi saya waktu itu menangani LPPM-nya, lembaga penelitian pengabdian masyarakatnya, melayani di 3 tempat rehabilitasi di Medan. Jadi ada gerakan anti narkoba Sibolangit, kita masuk juga di situ. Ada Getsemani, ada klinik Sempakata di Medan yang menangani korban-korban narkoba. Kita bekerja sama dengan mereka dalam rangka mengisi spiritualitasnya begitu. Dan setelah kita lihat bahwasannya sungguh maraknya kasus narkoba secara khusus di Sumatera Utara, maka kita mengajukan di kampus supaya dibentuk mata kuliah pilihan muatan lokal kepada mahasiswa, yaitu penyalahgunaan narkoba, mata kuliah penyalahgunaan narkoba, yang tenaga pengajarnya mampu menangani korban narkoba. Jadi itu Bapak Nasution yang juga pemilik daripada gerakan anti narkoba yang ada di Sibolangit. Dia juga sebagai sekjen di Sumatera Utara ini mungkin juga terlibat di Indonesia dalam pemberantasan narkoba. Tujuannya supaya mahasiswa dimampukan mendampingi korban narkoba, baik yang berada di rehabilitasi maupun yang di luar. Jadi ada kalau keluarga yang berada menjadi korban narkoba itu biasanya ditempatkan di rehabilitasi. Mereka misalkan gerakan anti narkoba Bandar Baru itu biayanya bisa sampai 5 sampai 7 juta begitu. Tetapi ada juga masyarakat miskin yang menderita akibat daripada narkoba itu. Maka kita berharap mahasiswa bisa mendampinginya dan juga mendampingi keluarga. Aksi yang perlu dilakukan, melakukan pendampingan di tempat rehabilitasi atau ketika berada di rumah. Ada sebagian jemaat tidak memiliki kemampuan finansial, supaya gereja bisa memfasilitasinya dengan memperhatikan pemulihan fisik, psikis, spiritualitas, dan sosial begitu. Jadi sangat berdekatan dengan visi Kingdom Pemilih Indonesia ini menjadi rumah pemulihan begitu. Membangun hubungan kembali dengan keluarga. Tidak menganggap kecanduan sebagai aib, tetapi suatu penyakit yang memerlukan pemulihan bekerja sama dengan semua pihak. Jadi biasanya para korban narkoba itu dianggap menjadi aib keluarga begitu. Jadi
Saya pernah ketemu dengan korban, lalu korban itu menyampaikan nomor HP orang tuanya, rupanya orang tuanya orang yang terhormat begitu. Lalu saya menghubungi orang tuanya itu, dia berkata, saya sengaja tidak memiliki hubungan dengan dia dan saya sengaja menempatkan anak saya di situ dan jangan lagi hubungi saya ke depan katanya. Karena apa? Menganggap kecanduan itu sebagai aib dalam keluarga. Tetapi dalam pagi hari ini kita bisa belajar dari perempuan itu, perempuan yang tertangkap berbuat zina itu tergila dan jangan berbuat dosa, itu menjadi suatu penyakit yang memerlukan pemulihan, bekerja sama dengan semua pihak. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata begitu, tapi mereka butuh pendampingan, mereka butuh perhatian, mereka butuh dukungan. Jadi ini tidak hanya sekedar berteori, tapi ada suatu aksi nyata yang bisa kita kerjakan. Perlunya gereja membangun tempat-tempat rehabilitasi untuk menampung para pecandu narkoba. Ada gereja yang kita lihat berani membuka ini, tetapi harus tetap memperhatikan 4 langkah-langkah tadi begitu. Itu dari dokter fisik, dari psikis, spiritual dan juga sosialnya. Gereja juga perlu mendukung bahwa korban narkoba bukan ditempatkan di penjara, tetapi dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Jadi banyak juga para korban narkoba ini dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bukan diobati gitu, tetapi mereka ditahan di situ sesuai dengan hukum yang ada. Tapi sebetulnya mereka butuh pendampingan, mereka butuh rehabilitasi dari apa yang mereka alami, karena itu bukan suatu aib tetapi penyakit yang butuh pemulihan. Apa yang penting kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini dari perempuan yang tertangkap berbuat zina itu, lalu ahli Taurat dan orang Farisi tidak ada yang menghukumnya. Dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa. Dengan situasi yang terjadi yang bisa kita hadapi saat ini. Yang pertama, saudara-saudari, perlu kita sadari perlu pencegahan dini. Gimana supaya kita terhindar dari narkoba ataupun penderitaan moral yang disengaja itu begitu. Dengan membangun hubungan kembali yang baik di tengah-tengah keluarga. Bisa dengan menerapkan gerakan 1821. Gerakan 1821 ini artinya jam 6 sore sampai jam 9 malam. Segala yang berhubungan dengan elektronik dimatikan. Kemudian dilaksanakan B3. Biasanya B2 dengan B1 kan begitu kan. Tapi ini B3. Jadi disitulah bisa kita belajar bersama, bermain bersama, dan berbicara secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Jadi apalagi kita di bagian timur ini sebetulnya hospitality ataupun rasa kekeluargaan itu ya sangat tinggi dijunjung. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Jadi ini yang pertama saudara-saudari, membangun hubungan kembali yang di tengah-tengah keluarga itu bisa dengan gerakan 1821. Yang kedua, tempat perjumpaan pemuda-pemudi diadakan di gereja. Gereja tidak hanya tempat melakukan ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk berkomunikasi antar pemuda-pemudi. Jadi para korban itu banyak juga para mahasiswa, para pemuda-pemudi yang kalau dibiarkan generasi ini bisa hancur begitu. Maka gereja perlu tidak hanya sekedar ibadah, tetapi menjadi perjumpaan pemuda-pemudi. Jadi di gereja kami dulu ketika saya masih pimpinan jemaat, saya senang ketika para pemuda-pemudi itu mereka di situ bermain bola begitu.
berdiskusi daripada bergabung di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, melihat tingginya pemakai di antara pelajar ataupun mahasiswa perlu melakukan tes urin per semester. Ini usulan kami nih gitu. Apabila terdapat para pelajar pengguna bukan dihukum, tetapi dibina, dipulihkan harga dirinya dengan tidak mempermalukan mereka atau dimasukkan ke dalam rehabilitasi. Saudara-saudari, itulah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Sangat menarik tema dalam bulan kita ini, bulanan ini, penderitaan suatu kehidupan yang tidak terelakkan. Ada penderitaan itu yang alami, ada penderitaan itu rupanya yang bisa langsung terjadi oleh karena perilaku manusia itu, tetapi kita harus yakin bahwasanya Tuhan hadir di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini menggugah kita, berkilah dan jangan berbuat dosa itu. Dalam penderitaan itu kita tidak tinggal diam, tapi apa yang bisa kita kerjakan, dan selebihnya biarkanlah Tuhan menetapkan kuasanya, kebesarannya, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berhadapan dengan para korban-korban narkoba itu, atau korban AIDS, ataupun korban prostitusi itu. Demikian firman Tuhan bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema bulanan ini, penderitaan suatu kehidupan yang tidak terelakkan. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kami bisa belajar dari perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, lalu Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa, dia mengalami pemulihan. Kami diperhadapkan dengan bangsa dan negara kami saat ini atas situasi narkoba yang meningkat, dan biarlah kami Tuhan melalui Kingdom Family Indonesia ini bisa memberi perhatian sehingga para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi yang menjadi korban sebagian, kami bisa memberi perhatian kepada mereka. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.